Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi dengan kalian, namun dengan bahasan yang berbeda. Hari ini Bu Lucy akan bahas pelajaran bahasa Indonesia dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar ya. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulisan. Kita bisa mempelajari semua itu. Sebenarnya ada bukunya ya, buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada kesempatan pagi ini, Bu Lucy ingin membantu kalian belajar satu demi satu dari buku pedoman bahasa Indonesia yang disempurnakan. Diawali dengan belajar huruf kapital. Tentunya anak-anak sudah pernah belajar tentang huruf kapital ya. Huruf kapital sering kita menyebutnya dengan huruf besar. Nah, anak-anak, pemakaian huruf kapital yang berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sebagai berikut. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi, setiap kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Baik itu kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan sebagainya. Misalnya, kasih contoh kalimat siapa namamu? Siapa namamu? Huruf S di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Kemudian contoh berikutnya, dia berangkat sekolah. Huruf D dalam kalimat dia berangkat sekolah harus menggunakan huruf kapital. Ya, jadi yang pertama tadi huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Saya kasih contoh nama Lucy sendiri ya. Nama Lusita Tisnasari. Lusita Tisnasari. L dimulai dengan huruf kapital. Tisnasari, T juga dibuat kapital. Sekarang julukan. Julukan Jenderal Kancil. Ya, J-nya kapital, Kancil, K juga kapital. Dewa Pedang, D-nya kapital, pedang, P-nya juga kapital. Catatannya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya, ikan mujair sudah tahu semua ya. Nama mujair adalah nama penemu ikan itu. Kebetulan juga orang Blitar. Nama mujair kebetulan juga berasal dari Blitar. Itu adalah nama orang penemu dari ikan itu. Meskipun nama orang, tapi sudah digunakan sebagai nama jenis ikan, maka tidak lagi menggunakan huruf kapital. Jadi ikan mujair hurufnya
biasa ya, tidak pakai huruf kapital. I-nya biasa, mujair M-nya juga biasa. Ada lagi contohnya, mesin diesel. Mesin diesel, yaitu diesel adalah nama penemu. Tapi karena dijadikan nama sebuah jenis, maka diesel D-nya juga biasa, tidak lagi kapital. Mesin M biasa, kemudian diesel D-nya juga tulisan hurufnya biasa. Kemudian ada lagi 5 ampere, sama ya, A-nya juga biasa. 10 volt ya, 10 volt V-nya juga biasa. Kemudian huruf kapital juga tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti ya, seperti pernah dengar ya, ada anak kemudian ada bin kemudian diteruskan dengan nama orang tua. Misalnya Abdurrahman bin Zaini. Abdurrahman adalah anak dari Bapak Zaini, maka Abdurrahman A menggunakan kapital, R Rahman ya, R-nya menggunakan kapital, bin di sini bin tidak menggunakan kapital. Zaini nama bapak itu juga menggunakan huruf kapital. Kemudian Siti Fatimah binti Salim. Siti Fatimah itu adalah nama orang, jadi Siti S-nya kapital, Salim ya juga nama ayahnya pakai kapital. Siti Fatimah S-nya kapital, Fatimah F-nya kapital, Salim S-nya kapital. Tadi binti, binti di sini B-nya tidak kapital. Kemudian nama julukan, ayam jantan dari timur. Ayam jantan itu bukan ayam yang sebenarnya ya, tapi ada julukan. Julukan untuk siapa coba? Ya, Sultan Hasanuddin ya, pahlawan. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Maka karena julukan untuk orang, ayam jantan A kapital, J juga kapital. Dari tidak perlu menggunakan D-nya, nggak perlu menggunakan kapital. Timur baru menggunakan B-nya menggunakan kapital lagi. Terus kemudian huruf kapital, penggunaan huruf kapital yang ketiga yaitu dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya Budi bertanya, tanda kutip ya, kalimat kutipan kalimat tiruan yang menirukan itu harus diawali dengan tanda kutip. Kapan pandemi ini berakhir? Karena kalimat kapan pandemi berakhir adalah kutipan kata-kata dari Budi, maka huruf K yang mengawali kalimat tadi harus menggunakan huruf kapital ya. Budi bertanya, tanda kutip, kapan pandemi ini berakhir? Tanda tanya ya. Kapan? K-nya huruf kapital. Ada lagi, ibu menasehati Nadia, tanda kutip, jaga kesehatanmu ya. Jaga kesehatanmu ya. Kalimat itu adalah kalimat kutipan dari ibu, maka jaga kesehatan ya, J-nya pakai huruf kapital. Seperti itu. Kemudian penggunaan huruf kapital keempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Dan sebutan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya apa? Contohnya untuk bidang keagamaan yaitu nama agama itu sendiri apa? Bisa Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, yaitu diawali dengan huruf kapital nama-nama agama. Kemudian nama-nama hari besar, Idul Fitri, Idul Adha, Natal ya, diawali dengan huruf kapital.
Kemudian nama Tuhan, ya nama Tuhan itu Allah, A-nya kapital. Nama kitab suci Al-Quran, A-nya pakai huruf kapital. Terus bagaimana dengan kata ganti Tuhan? Contohnya seperti apa? Contohnya, boleh kasih contoh. Kalimat Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Allah, A kapital yang jelas karena di awal kalimat dan juga nama Tuhan. Kemudian menunjukkan jalan kepada hambanya. Nya ini nya Allah, ya hambanya Allah. Maksudnya nya ini adalah kata ganti untuk Allah, maka nya menggunakan huruf kapital. Contoh berikutnya, ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang engkau beri rahmat. Ya Tuhan, ya Tuhan, jangan lupa huruf kapital. Ya kapital karena apa? Karena di awal kalimat. Ya Tuhan, Tuhan huruf kapital. Bimbinglah hambamu. Mu itu siapa? Mu Tuhan, maka mu-nya harus huruf kapital, M-nya, ya. Ke jalan yang engkau beri rahmat. Engkau di sini juga kata ganti dari Tuhan, maka engkau, E-nya huruf kapital. Kemudian kata ganti Tuhan apalagi? Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, Y-nya kapital. Maha Kuasa itu tertulis gandeng, ya. Maha Kuasa tidak terpisah, tidak maha sendiri, kuasa sendiri, tapi Maha Kuasa itu gandeng, M-nya huruf kapital. Terus kemudian kuasa tidak perlu K-nya, nggak perlu kapital karena sudah menjadi satu, gandeng, tidak ada spasi dengan maha. Beda dengan yang Maha Esa, Y kapital, Maha, M kapital, spasi Esa, E-nya kapital. Itu ya, nomor 4. Untuk Tuhan, nama kitab suci, ya, yang berhubungan dengan agama, pengganti Tuhan itu menggunakan kapital. Terus kemudian penggunaan huruf kapital nomor 5, yaitu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya Hasanuddin, itu depannya ada nama gelarnya Sultan Hasanuddin, maka gelar yang diikuti nama orang ini gelarnya juga memakai huruf kapital, ya. Sultan, S-nya kapital, Hasanuddin karena nama orang yang pakai huruf kapital. Haji Rahmat, ya nama aslinya Rahmat, tapi karena sudah pernah naik haji tanah suci, maka mendapat gelar haji. Hanya kapital diikuti nama orang, Rahmat kapital. Nabi Muhammad, Nabi, N-nya kapital, Muhammad, M-nya kapital. Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng itu nama gelar, ya. R-nya kapital, A-nya kapital, Kartini, K-nya juga kapital. Ya, seperti itu ya, gelar-gelar doktor, ya, dokter, profesor, apa-apa itu juga nama dikasih huruf kapital, ya, pakai huruf kapital jika diikuti oleh nama, ya. Tapi jika ya nanti tidak diikuti nama itu beda lagi, ya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Sebagai sapaan. Jadi jika kita menyapa, tertulis itu pakai huruf kapital. Contohnya, selamat datang yang mulia. Yang mulia di sini kepada seseorang, ya. Jika kepada seseorang maka yang mulia, Y yang ditulis kapital, M-nya juga ditulis kapital. Terima kasih Kiai.
kiai di sini juga menyebutkan nama ditujukan pada seseorang, maka kiai tanya menggunakan huruf kapital. Selamat pagi dokter, ya. Dokter di sini juga untuk sapaan, ya. Maka dokter menggunakan huruf kapital. Silahkan duduk, Prof. Ya. Mohon izin, Jenderal. Ya. Prof di sini juga menyapa seseorang menggunakan huruf kapital. Mohon izin, Jenderal. J-nya juga kapital. Penggunaan huruf kapital yang keenam yaitu digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan pangkat yang diikuti oleh nama, misalnya Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, ya, Profesor Supomo, gitu ya. Itu adalah yang diikuti oleh nama. Kemudian penggunaan huruf kapital yang ketujuh dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, ya, ditulis Indonesianya pakai huruf kapital, bangsanya tidak perlu pakai kapital, hanya Indonesia saja. Suku Dani, dan itu suku di mana? Papua, ya, suku Dani itu ada di Papua. Suku Dani S-nya nggak perlu kapital, tapi Dani nama suku itu memakai huruf kapital. Kemudian bahasa Jawa, bahasa Bali, dan sebagainya itu bahasa hurufnya biasa, namun daerahnya Jawa, Bali, atau daerah yang lain itu memakai huruf kapital. Kemudian catatannya, ya, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya apa? Contohnya pengindonesiaan, ya, pengindonesiaan, ya, kata asing. Pengindonesiaan, Indonesia itu seharusnya kan kapital, tapi karena bukan ditujukan untuk sebuah negara, hanya pengindonesiaan, maka I-nya tidak memakai huruf kapital. I untuk Indonesia tidak kapital. Atau mungkin bicaranya ke Inggris-Inggrisan. Inggris memang nama sebuah negara, tapi jika dibuat kalimat bicaranya ke Inggris-Inggrisan, yaitu ke Inggris-Inggrisan tidak menggunakan huruf kapital, ya. Orang Inggris ke Jawa-Jawaan, nah, Inggrisnya mungkin Inggrisnya ini kapital, tapi ke Jawa-Jawaannya ini tidak kapital. Itu ya bedanya, ya. Terus kemudian huruf kapital yang ke-8, ya, ke-8 penggunaannya dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, nama bulan, hari besar, atau mungkin hari raya dan juga hari raya. Contohnya tahun Masehi, tahun Hijriah, bulan September, bulan Maulid, hari Jumat, yaitu hari Lebaran, hari Galungan, yaitu hari, tahun, bulan. Tulisan hari, tahun, bulan tidak perlu memakai kapital, tapi nama harinya, nama tahunnya, nama bulannya itu memakai huruf kapital. Hari Jumat, hari hanya biasa Jumat, J-nya pakai huruf kapital, ya. Hari Lebaran hanya biasa lebarannya pakai kapital, gitu ya. Tahun Hijriah, tahun, T-nya tahun, T-nya biasa, Hijriah hanya pakai kapital. Tuh. Terus huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah misalnya apa? Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika itu konferensi, K-nya kapital, Asia kapital, Afrika kapital. Perang Badar, P-nya kapital, Badar, B-nya kapital. Perang Dunia II, ya, perang, P-nya kapital, dunia, D-nya kapital,
II ya, Romawi II. Kemudian proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu kapital. Proklamasi kapital, kemerdekaan kapital, Republik Kapital Indonesia kapital ya. Catatannya, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya ya, peristiwa sejarah tapi tidak pakai huruf kapital ini contohnya sebagai berikut. Insinyur Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tadi kan proklamasi kemerdekaan pakai huruf kapital, tapi di sini jika digabungkan dalam satu kalimat, Insinyur Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, jadi memproklamasikan, proklamasi di sini tidak lagi menggunakan huruf kapital. Terus kemudian ada tadi Perang Dunia II, itu perang P-nya kapital, dunia D-nya kapital ya. Tapi jika digabungkan dalam sebuah kalimat, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Ya, perang dunia saja. Itu P tidak perlu kapital, D tidak perlu kapital. Karena bukan nama sebuah perang Badar, perang dunia ya. Tapi ini ada sebuah kalimat biasa, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia, gitu aja. Bukan sebuah nama peperangan. Nomor selanjutnya yaitu ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, nama geografi itu seperti apa contohnya? Gunung Kelut. Ya, Gunung Kelut. G-nya kapital, K-nya kapital, K untuk Kelut kapital. Sungai Brantas, S-nya kapital, Brantas B kapital. Pegunungan Himalaya, P kapital, Himalaya H kapital. Pantai Tambak, P kapital, Tambak T kapital. Catatannya, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya apa? Misalnya ya, nama geografi tapi bukan nama diri geografi itu sendiri. Contohnya misalkan ayah memandikan kerbau di sungai. Ya, di sungai gitu aja, nggak ditambahi sungai apa, sungai Brantas atau sungai apa gitu, nggak tambahi seperti itu, tapi hanya ayah memandikan kerbau di sungai. Maka sungai yang geografi ini ya tidak disertai dengan nama sungainya apa, berarti nggak perlu pakai huruf kapital sungainya. Itu biasa nulisnya ya, mandikan kerbau di sungai, S-nya S biasa. Terus kemudian Bima suka berenang di pantai ya. Pantainya pantai apa tidak sebutkan, maka pantainya P-nya pakai P biasa. Anggi suka menggambar gunung ya, gunungnya gunung apa tidak disebutkan, maka gunungnya G-nya juga G biasa, tidak memakai huruf kapital. Kemudian juga nama geografi ini nggak perlu pakai kapital jika digabungkan dengan nama jenis. Misalkan nama jeruk ya, jeruk Bali kan nama geografi, tapi digabungkan dengan nama jenis buah-buahan, jeruk Bali, berarti Balinya nggak perlu pakai kapital, jeruknya pun otomatis nggak pakai huruf kapital ya. Kacang Bogor, pisang Ambon, nangka Belanda, petai Cina ya, juga ada kunci Inggris ya, gula Jawa kayak gitu, karena adalah nama sebuah jenis bukan nama geografi yang sebenarnya, maka tidak perlu memakai huruf kapital. Beda dengan nama geografi digabungkan dengan misalkan batik Cirebon, karena batik itu memang betul-betul dari Cirebon ya, batik Pekalongan, karena memang betul-betul itu batik yang berasal dari Pekalongan, maka nama geografi ini pakai huruf kapital ya, batik Cirebon, batiknya nggak perlu kapital, tapi nama geografinya memakai huruf kapital, Cirebon pakai kapital ya. Misalkan gudeg Jogja, gudeg tidak perlu kapital, tapi Jogja nama geografinya juga pakai kapital. Batik Pekalongan tadi juga batiknya
F-nya biasa pekalongannya, P-nya pakai kapital. Ya, film India, film Hong Kong, ya, film F-nya nggak perlu kapital, Hong Kong, India itu pakai huruf kapital di awal nama geografinya, ya. Terus kemudian nama tari juga seperti itu, menampilkan tari Sumatera, menampilkan tari Jawa. T-nya biasa, nama geografinya ditulis huruf kapital, Jawa, Sumatera, itu memakai huruf kapital. Sekarang penggunaan huruf kapital yang ke-10, ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk yang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, yang, dan untuk. Misalnya Republik Indonesia, maka Republik, R-nya kapital, Indonesia, I-nya kapital. Ada lagi mungkin Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, M majelis itu M kapital, permusyawaratan P kapital, rakyat R kapital, ya, Republik Indonesia tadi sudah, Republik R kapital, Indonesia I kapital. Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden dan atau wakil. Ya, ini semua kalimat ini menggunakan huruf kapital di tiap awal kata, kecuali untuk dan atau tentang itu tidak perlu memakai huruf kapital, ya. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 itu presiden, peraturan, P-nya kapital presiden, P-nya kapital Republik, R-nya kapital Indonesia, I kapital, nomor, N-nya kapital, ya, tahun, T-nya kapital, tentang penggunaan, T tidak perlu kapital di kata tentang, ya, penggunaan bahasa Indonesia, P kapital, bahasa Indonesia B kapital, Indonesia I kapital, dalam pidato presiden, dalam, D-nya tidak perlu kapital, ya, dalam pidato presiden, pidato, P-nya kapital, presiden, P-nya kapital, dan atau wakil, dan tidak perlu kapital, atau juga A-nya tidak perlu kapital, W-nya kapital, itu, ya. Terus kemudian nomor 11 untuk penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya kalimat ini, ya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Saya telah membaca buku judulnya Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Jadi Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma itu adalah judul buku. Judul buku ini pakai huruf kapital di setiap awal kata, kecuali ada ke tadi, ke Jalan Lain ke Roma, ke-nya tidak perlu kapital. Ada lagi majalah Bahasa dan Sastra, majalah Bahasa, B-nya kapital, dan tidak perlu kapital, Sastra, S-nya kapital. Itu, ya, contohnya, ya. Kemudian nomor 12, ya, penggunaan huruf kapital yang ke-12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat atau sapaan, ya, pangkat gelar, misalnya S.H. itu adalah sarjana hukum, S.E. sarjana ekonomi, S.P kecil, ya, kemudian itu adalah sarjana pendidikan, K.H.
untuk Kiai Haji. HJ untuk hajah kapital, J-nya tidak kapital, itu untuk hajah. Seperti itu. Nomor 13. Huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Misalnya, jadi untuk saudara, untuk bapak dan sebagainya, ibu, itu kita menyapanya dalam kalimat langsung itu ditulis pakai huruf kapital. Ya, misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Ya, bapak di sini pakai huruf kapital di awal kata. Jadi bertanya, itu apa bu? Bu-nya juga pakai huruf kapital di huruf B-nya ya. Silahkan duduk dek. D-nya juga memakai huruf kapital pada kata-kata dek. Hei kutu buku, sedang baca apa? Nah, kutu buku ini julukan untuk orang yang suka baca buku. Maka julukan ini juga pakai huruf kapital. K kapital, T kapital, kutu, K-nya kapital, buku, I-nya kapital. Itu ya. Terus catatannya, ya tidak perlu pakai huruf kapital untuk kekerabatan ini jika hanya digunakan dalam sebuah kalimat, bukan kalimat langsung. Misalkan, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Itu adalah kalimat biasa, kalimat berita biasa. Maka bapak B-nya tidak perlu ditulis kapital, ibu juga tidak perlu ditulis kapital. Ada lagi misalkan contohnya ini, semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Karena sudah sebuah kalimat berita, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kata ganti Anda ya dengan huruf awal kapital ya, misalkan, sudahkah Anda tahu, yaitu menyebut nama seseorang ya, itu jadi harus pakai huruf kapital. Siapa nama Anda? Itu juga Anda di situ harus menggunakan huruf kapital. Itu ya. Demikian untuk pembahasan huruf kapital pada pagi hari ini. Mudah-mudahan cukup jelas. Jika kurang jelas, silahkan nanti diputar lagi video ini ya, diulang lagi dari awal untuk penjelasannya. Juga kalian bisa mendownload ya, bisa download buku pedoman umum ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Itu ya, itu penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, bisa langsung menghubungi saya, baik secara offline ya maupun online. Silahkan, tapi saya juga bisa. Ada kurang lebihnya mohon maaf untuk penjelasan ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.